Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yang sekarang menjadi ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Thalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 3 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Aghlabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan kota Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 5 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan yang kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tidak dapat disaingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, mengaku dari keturunan anak perempuannya Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya, ia hanya menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Namun kemudian, ia memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina, sebelum akhirnya Bani Abbasiyah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kemudian runtuh pada tahun 1171, sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Islam di Spanyol. Kemudian mereka mengklaim kembali gelar khalifah pada tahun 929 sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, yang disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama, dimulai dari pengangkatan Khalid bin Barmak sebagai pengganti dari Abu Muslim al-Khurasani menjadi wazir
dan keluarganya pun mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Yang kedua, periode tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah yang disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga sebagai masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat yaitu periode tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajikoh Al-Kubra atau Seljuk Agung. Yang kelima yaitu periode tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Berbeda dengan dinasti sebelumnya yaitu Bani Umayyah yang berfokus pada perluasan wilayah, Bani Abbasiyah berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dari dinasti Bani Abbasiyah yang tidak terdapat pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintah Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara. Pada masa Bani Abbas, ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah sebelumnya. Yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintah Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Bani Abbasiyah yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, pada saat itu mereka memiliki lembaga pendidikan yang terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama, maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan juga tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua yaitu tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya pun berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama yang bersangkutan. Bagi anak penguasa pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Sebelum mengalami fase kemunduran, Bani Abbasiyah juga memiliki fase pembangunan dan kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya pada bidang sosial budaya, politik dan militer, dan juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Hal itu terjadi karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya, yang kemudian menjadi lambang bagi kemajuan bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan lainnya. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, atau bangunan kota dan sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Dhahabi dan Qasrul Khuldi, sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan sebagainya.
Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalilah wa Dimna. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, dan pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Dalam bidang politik dan militer, agar semua kebijakan militer terkoordinasi dengan baik, maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi dan juga gerakan terjemah. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka juga banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemah-terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, pada gerakan terjemah, pada masa daulah ini, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat. Pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan juga sejarah. Dari gerakan ini muncullah tokoh-tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan, antara lain dalam bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Dalam bidang kedokteran ada Jabir Ibnu Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Dalam bidang matematika ada Umar Al-Faruqan dan Al-Hawarizmi. Dalam bidang astronomi ada Al-Fazari, Al-Battani, Abul Watak, Al-Farghani, dan sebagainya, dan lainnya. Dalam fase kemunduran Bani Abbasiyah, terdapat faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini, sehingga banyak daerah yang memerdekakan diri. Di antaranya, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah taklukan sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah itu sangat rendah. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Begitulah sejarah mengenai Bani Abbasiyah yang merupakan kekhalifahan kedua setelah Bani Umayyah. Kita dapat mengetahui bahwa kota Baghdad pernah menjadi pusat pengetahuan dunia dan juga menjadi masa keemasan bagi Islam pada bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu pengetahuan.